Halo semuanya. Oke baik, waktu udah menunjukkan pukul 1 o'clock, 1 siang. Jadi kita mulai aja yuk pembahasan webinar, bukan pembahasan sih ya, sesi webinar kita pada kesempatan kali ini. Oke, jadi sebelumnya aku pengen kenalin diri dulu. Nama aku Muhammad Aris Septandogroho. Aku dari SMKN 1 Cibinong. Pada kesempatan kali ini aku akan berperan sebagai MC atau host dari webinar Neft TikTok kali ini. Nah, jadi sebelum itu bagi teman-teman di sini kan masih belum tahu gitu, apa sih Neft TikTok ini? Jadi aku pengen kasih tahu dulu informasi mengenai apa sih Neft TikTok gitu. Well, jadi Neft TikTok ini adalah program Neftik ya yang diadakan oleh Neftik. Ya biasanya di sini kita menyelenggarakan podcast atau webinar. So selain itu Neft TikTok ini juga di bawah naungan program kerja Neftik YouTube. Jadi YouTube itu punya Neftik dan di sana kita ada 2 program, yaitu Neftik Tutorial yang dimana kita mengupload playlist setiap minggunya. Itu ada tutorial Docker, ada CI/CD atau DevOps. Nah itu teman-teman bisa langsung cek aja deh ke YouTube Neftik. Dan selain itu yang kali ini kita adakan yaitu Neft TikTok. So udah gak sabar kan pembahasannya seperti apa. Jadi langsung aja yuk. Jadi sebelum itu teman-teman yang belum memfollow sosial media Neftik, boleh di follow dulu. Ada Instagram, ada LinkedIn, dan juga tentunya YouTube Neftik. Itu apa? Nanti akan di-share oleh teman kita di kolom komentar. Jadi kayak yang belum bahas gitu, yang belum memfollow, silahkan di-follow dulu nih sosial medianya. Karena setiap waktu atau setiap minggu kita akan mengupload video di YouTube tersebut seperti tutorial ataupun nanti setelah webinar kita beres, webinar ini hasil recordnya akan diupload di sana. Jadi pokoknya stay tune terus ya di Neftik kita. Jangan lupa di subscribe, like dan juga aktifin notifikasi loncengnya. Oke, keren banget deh pokoknya. Oke, selanjutnya materinya itu kita bakal ngebahas apa sih? Teman-teman kan udah tahu nih di posternya, yaitu kita akan membahas prepare your careers from high school as a DevOps. Jadi teman-teman bagi yang khususnya yang sekarang lagi SMK atau mungkin kemarin ada yang daftar dari university yang pengen berkarir dan berterjun di dunia DevOps. Nah, itu kita bakal bahas di sini bagaimana sih preparing-nya gitu. Dan bagaimana sih real world di menjadi seorang DevOps engineer atau konsultan di satu perusahaan IT itu kayak gimana. Dan ini bakal menarik banget pembahasannya. Dan aku juga pengen notice satu survei yang diadakan oleh Stack Overflow. Itu menerangkan bahwa DevOps ini merupakan salah satu job dengan the high salary, the third kalau nggak salah, ketiga the highest salary in the world, dengan aku lupa nominalnya, tapi intinya buat zaman sekarang atau era digital ini DevOps, kerjaan DevOps itu lagi demand-demandnya gitu. Jadi pastinya teman-teman ngembangkan gitu informasinya. Oke, langsung aja yuk kita sapa nih Bang Iki. Halo. Halo, sehat Bang? Gimana kabarnya? Halo semuanya. Yo, gimana kabarnya Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Pengen tahu dong Bang, sekarang kesibukannya lagi apa nih? Lagi ngapain ya? Kesibukan sekarang sih ya sebagai consulting di salah satu perusahaan di Singapura sebagai DevSecOps, Development Security dan Operasional, sekaligus sebagai konsultan tetap di salah satu BUMN. Dan sekarang ingin melebarkan sayaplah sedikit di dunia bisnis. Wah, mantap banget kan. Dari background-nya sendiri aja udah jelas tuh DevOps Consultant dan juga DevSecOps ya. Dan teman-teman di sini nanti kalau mau bertanya itu langsung aja ya dilempar di kolom komentar ya, nanti di situ kita bakal ada Q&A session, nanti dibahas kok satu-satu pertanyaannya. Jadi udah pada nggak sabar nih Bang, gimana nih? Udah siap Bang menyampaikan materinya? Boleh. Wah, Oke. Boleh langsung kita mulai aja.
Ya, langsung dimulai aja. Jadi Bang Iki silahkan dipresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Maulana. Hari ini saya akan membawakan materi tentang DevOps from High School. Jadi kan judul atau tema dari Neftik Talk kali ini itu atau di tahun ini itu adalah Prepare Your Career from High School kan. Dimana Neftik itu nanti akan menyajikan beberapa hal tentang karir-karir apa aja sih yang bisa kita raih setelah dari kita bersekolah gitu. Mau itu SMA, SMK, ya mungkin ataupun nanti di perkuliahan. Oke, bisa dilanjut. Ini ada sedikit informasi aja. Ini ada foto saya sendiri, lalu ada nama saya Rizky Nur Maulana, dan company yang sekarang sedang saya jalani itu atau yang saya sedang bekerja itu di Horangi Cyber Security. Jadi mungkin kalian yang punya cita-cita ingin menjadi seorang cyber security atau ingin menjadi DevOps atau ingin menjadi seorang DevSecOps, itu bisa coba lihat-lihat lah di profil company dari Horangi Cyber Security. Oh iya, base dari Horangi Cyber Security ini ada di Singapura. Dan ada juga kantor di Indonesianya itu di SCBD. Itu mungkin kalau kalian sering nonton TikTok kali ya, nggak tahu anak-anak TikTok sekarang kayaknya cita-cita kerjanya di SCBD gitu. Nah, Horangi Cyber Security itu ada kantor cabangnya di SCBD atau Sudirman Central District Business. Oke, lanjut. Oke, nah kita akan masuk ke materi. Jadi karena ini untuk level ibaratnya ya untuk level sekolah gitu atau ya masih SMA atau SMK gitu. Jadi saya akan membawakan materinya itu enggak berat-berat gitu. Jadi kita akan mulai dari yang hal basic-basic dulu aja. Dimana kita akan ngebahas sedikit tentang sekolah gitu. Karena kan sekolah itu adalah hal yang saat ini kalian laksanakan gitu kan. Mungkin ya ada yang sambil sekolah sambil pesantren atau ada yang sambil sekolah sambil bekerja misalkan, ada yang freelancer mungkin, ada yang udah mulai bekerja gitu. Jadi kita akan bahas dulu dari sekolah. Nah, dalam dunia DevOps, sekolah itu jadi salah satu hal yang penting gitu. Kenapa? Mungkin kalau misalkan kalian telaah gitu ya, khususnya di beberapa sekolahan itu punya kurikulum yang emang mengikuti industri gitu, ataupun di beberapa sekolah yang emang dia punya standar tinggi. Nah, ya inti dari seorang yang bersekolah itu bukan permasalahan dinilai atau bukan permasalahan di kalian ranking berapa gitu, tapi permasalahannya antara satu, yaitu logika kalian. Di sekolah ini makin banyak yang kita pelajari, makin banyak logika yang terbuka gitu. Jadi jangan sampai kalian beranggapan sekolah itu harus ranking atau harus peringkat no, karena sekolah itu kita akan fokus di situ mengolah logika kita, bagaimana cara kita berpikir, seperti apa kita memanajemen waktu kita untuk membagi waktu antara kita bersekolah, mengerjakan tugas, liburan dan lain-lain gitu. Jadi high school ini atau masa-masa sekolah ini jadi masa keemasan lah gitu. Banyak survei yang membahas kalau misalkan ketika orang sudah bekerja ditanya ingin kembali ke sekolah atau tidak, ya ingin gitu. Bahkan saya pribadi kalau ditanya ya ingin kembali ke sekolah gitu, ingin memperbaiki apa yang kurang gitu. Oke, bisa lanjut. Nah, dari pembahasan sekolah tadi gitu, di mana logika kita dimulai, kita memikirkan banyak hal, kita mengerjakan banyak hal gitu. Nah, di sini kita akan masuk ke sesuatu yang lebih spesifik gitu. Kalau misalkan kita ingin menjadi DevOps mulai dari dini atau dari high school, kira-kira yang lebih related gitu, yang lebih related dengan kita tuh apa sih gitu? Yang lebih related dengan DevOps itu apa sih? Sebenarnya ada beberapa komponen gitu ya. Ini tidak terbatas mau itu SMK, mau itu SMA ataupun itu perkuliahan. Tapi secara base awal atau secara basic atau secara dasar, DevOps itu secara umum lingkupannya itu ada di software engineering, computer engineering, dan di ekstrakurikuler ataupun training gitu. Jadi kalian yang emang ada di bersyukurlah yang kalian sekarang di SMK jurusan RPL gitu atau software engineering, di situ kalian akan mempelajari sedikit basic-basic tentang DevOps gitu. Dan untuk computer engineering kalian pun akan mempelajari sedikit basic-basic tentang DevOps yang mungkin kalian tanpa sadari, misalkan yang programming cuman ngoding gini-gini aja, jangan dilihat dari ngodingnya, tapi kalian lihatlah apa yang kalian kerjakan, bagaimana pola pikir yang kalian terapkan gitu. Nanti pun sama dengan yang lainnya. Nah, untuk yang SMA, misalkan yang sekarang lagi di jurusan IPA atau IPS gitu,
ingin mencoba langsung berkarir setelah lulus sekolah, kalian bisa mengimprove lebih jauh gitu. Walaupun kalian dalam sekolah kejuruan, yaitu dengan mengikuti ekstrakurikuler ataupun kalian mengikuti training yang banyak disediakan gitu. Itu bisa banyak banget resource-nya, bisa kalian cari di LinkedIn, bisa kalian cari di Google gitu, itu banyak banget resource-nya. Bahkan kalau misalkan kalian ingin gitu mendalami DevOps ini, kalian bisa kontak di Navtech Academy. Di situ insya Allah kita akan buka kelas untuk kelas DevOps gitu. Bisa lanjut? Oke, di sini ada sedikit cerita ya. Ini cerita pribadi yang dialami. Bagaimana ke dunia DevOps? Jadi tahun 2018 atau 2019 itu pertama kali saya fokus mendalami yang namanya server. Jadi kalau misalkan di sini ada yang sudah familiar dengan Linux, Windows, ataupun beberapa operasi sistem yang ada di dalam sebuah laptop, komputer, ataupun perangkat lainnya, saya itu dulu lebih berfokus di Linux gitu, membahas atau mengkonfigurasi, memahami sebuah logic system dari sebuah internet, mulai dari jaringan, bagaimana cara web itu dipublish, bagaimana cara web itu dibuat, lalu memahami sedikit tentang komunikasi yang terenkripsi gitu, atau sedikit tentang security. Nah, itu semua bermula dari high school. Emang basically dulu saya masuk ke dalam sebuah organisasi yaitu Navtech. Di Navtech ini jadi salah satu pengurus lah gitu, di mana saya mempelajari lebih jauh tentang sistem administrator atau yang mungkin kalian kenal dengan computer engineering atau sistem engineer gitu di dunia pekerjaan nanti. Nah, basic-basic itu yang akan dibawa terus sampai nanti ketika kalian ingin berkarir di dunia IT gitu. Dulu saya mengawali karir DevOps itu ketika sudah mengalami stuck gitu atau bingung. Karena sudah belajar banyak tentang server, sudah belajar banyak tentang network, tapi apa goals akhirnya? Sebenarnya tujuannya tuh mau kemana gitu. Akhirnya di tahun itu mulai booming tentang DevOps dan segala macam informasi-informasi tentang DevOps mulai keluar gitu. Tahun 2018-2019. Nah dari situ baru mendengar dan nyari-nyari gitu, kira-kira ada apa aja sih yang ada di dalam DevOps. Makanya ketika di kelas 2 SMK itu saya sudah belajar beberapa metodologi, mungkin nanti kita akan pelajari lah sedikit tentang platform-platformnya apa aja, lalu seperti apa si DevOps ini bekerja, apa yang jadi prioritas utama gitu dalam si DevOps ini melaksanakan tugasnya gitu. Nah, dari kelas 2 itu terus mengasah diri sendiri ingin menjadi seorang DevOps sampai ketika kelulusan pertama kali pekerjaan itu bukan seorang DevOps gitu, tapi sebagai administrator, sebagai sistem administrator. Itu pertama kali sebagai sistem administrator selama bekerja 2 bulan itu di Ciputat gitu. Itu dibayar cuman hanya 1.700.000. Ini ngomong perihnya aja, sekitar kecil banget lah 1.700.000 gitu. Selama 2 bulan dan itu perlu bolak-balik gitu. Itu belum jadi DevOps, masih jadi sistem administrator. Akhirnya memutuskan untuk keluar selama 2 bulan karena tidak sesuai ekspektasi, tidak ada challenging yang didapat, kerjanya hanya gitu-gitu aja gitu. Ini udah sering dilakukan ketika SMK gitu. Akhirnya nyari opportunity baru, ngelamar ke salah satu perusahaan yang ada di Jakarta, terletaknya di Gatot Subroto sebagai DevOps Consultant. Nggak tahu kenapa diterima, dan proses penerimaannya itu tidak diterima misalkan seperti orang nunggu 1 minggu, nunggu 1-2 minggu gitu. Ini sama sekali nggak ada nunggu. Jadi benar-benar ketika ngelamar jadi DevOps Consultant, nunggu beberapa lama, lalu langsung ditawar interview. Ketika interview langsung interview satu dengan usernya, dengan company-nya, dan saat itu juga langsung diterima. Jadi dalam 1 hari langsung diterima sebagai DevOps Consultant. Itu jadi salah satu hal terkaget gitu, yang ngebuat kok bisa gitu anak SMK diterima sebagai DevOps Consultant dalam jangka 1 hari gitu, nggak ada tunggu ataupun nggak ada pertimbangan lain, langsung diterima. Nah, ketika awal masuk di perusahaan itu yang ada di Gatot Subroto itu agak kaget gitu. Saya pikir awalnya perusahaan itu ada di skop yang ya sebatas Indonesia gitu, ternyata enggak. Mereka ada beberapa klien di luar negeri seperti di India misalkan, atau di Singapura, atau beberapa ada di Filipina, ada di Malaysia juga gitu. Jadi itu yang ngebuat makin challenging gitu dalam dunia DevOps ini. Sedangkan DevOps ini kan luas banget dari situ. Jadi emang benar-benar dipersiapkannya dari ketika SMK.
Jadi dari SMK benar-benar memupuk skill, ikut perlombaan, apapun dipelajari, teknologi yang update selalu dibaca gitu, selalu mengulik-ngulik. Ketika sudah lulus, semuanya lebih dimudahkan karena sudah berpengalaman terlebih dahulu sebelum masuk ke dunia kerja. Makanya Neftik Talk ini ngadain yang namanya Prepare Your Career from High School kayak gitu. Jadi kita mencoba lah dari Neftik organisasi ini mencoba untuk nge-reach out anak-anak SMA atau SMK yang emang ingin berkarir ketika lulus sekolah gitu. Oke, paling segitu aja. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu kejuruan yang ada di SMK atau yang ada di SMK, yaitu Software Engineering. Nah, di awal saya bilang, ketika kita masuk SMK dan kita memilih jurusan RPL atau Software Engineering gitu, kita mungkin akan berpikir, wah Software Engineering ujung-ujungnya nanti lulus jadi Software Engineer atau misalkan Software Analis atau misalkan nanti jadi ya developer gitu atau game developer gitu. Ya intinya ya berkaitan dengan developer gitu lah. Pasti stereotipnya hanya di code aja. Enggak kok. Seorang software engineer atau orang yang sudah bersekolah di software engineer atau yang sudah mengambil kejuruan di RPL, mungkin ini bahasa kita di RPL, itu jadi salah satu base awal untuk kita lanjut karir gitu sebagai seorang DevOps gitu. Kenapa? Karena yang dibutuhkan di dalam DevOps itu salah satunya adalah yang pertama itu adalah algoritma. Kalian pasti akan mempelajari ketika kalian masuk SMK di jurusan RPL, kalian akan mempelajari tentang algoritma. Itu hal yang paling basic yang akan dipelajari. Algoritma itu jadi salah satu hal yang penting di dalam bidang apapun gitu, khususnya di DevOps ini. Jadi salah satu paling penting. Karena kenapa? DevOps itu jadi salah satu karir yang emang perlu urutan yang jelas, rangkaian yang terstruktur, dan punya goals yang bisa dibilang sebuah pekerjaan, bagaimana cara kita menyusun sebuah algoritma atau susunan rangkaian yang akan kita lakukan, itu jadi salah satu base awal dari seorang DevOps gitu. Makanya DevOps ini sangat related gitu dengan software engineer atau RPL gitu. Ketika kalian sudah mempelajari algoritma gitu di RPL, lalu kalian akan mempelajari apa lagi? Umumnya RPL itu akan mempelajari beberapa bahasa program, misalkan seperti PHP, C#, JavaScript, Java, atau Python mungkin, atau Ruby, atau R, atau Pro, atau ya banyaklah Kotlin gitu. Itu jadi salah satu bahasa atau hampir semua bahasa itu bisa masuk ke dalam DevOps. Kenapa? Karena salah satu task di si DevOps ini akan memproses bahasa-bahasa tersebut menjadi sebuah aplikasi. Makanya beruntung ketika kita punya basic di RPL atau di software engineering, itu jadi salah satu hal karena pengetahuan ini yang diperlukan. Saya dulunya seorang ada di jurusan TKJ, nggak begitu mendalami soal programming gitu. Ketika di DevOps saya harus melengkapi programming saya. Saya belajar sedikit-sedikit tentang Python, belajar sedikit tentang R, tentang PHP, tentang JavaScript, karena itu sangat-sangat dibutuhkan. Tidak belajar secara mendalam, tapi belajar DevOps itu berkarir gitu. Nah, lalu yang terakhir adalah debug. Kenapa debug ini jadi salah satu paling penting? Karena pasti ketika kalian di jurusan software engineering atau kalian ada di jurusan RPL, kalian akan belajar menjalankan sebuah program, mengetes program tersebut gitu, atau menjalankan source code tersebut, atau menjalankan code tersebut, mengetes bagaimana si code itu bekerja gitu. Itu jadi salah satu hal yang terpenting gitu di DevOps juga. Karena DevOps salah satu bidang pekerjaannya kita perlu melakukan testing, kita perlu mengetes sebenarnya si aplikasi ini sampai mana sih daya tahannya mungkin, atau misalkan bagaimana proses yang dijalankan, apakah ada error logik ataupun yang lain-lain gitu. Makanya ketika seorang software engineering akan beralih ke DevOps, dia cuman hanya melengkapi beberapa peripheral yang masih kurang, mungkin di segi infrastruktur kayak gitu. Jadi bagi yang sekarang bersekolah atau yang ada di kejuruan RPL gitu ataupun software engineering, kalian nggak usah ragu untuk belajar tentang DevOps gitu, karena kalian sudah punya basic awal, karena itu yang jadi salah satu hal
kuat yang bisa kalian pegang gitu. Karena DevOps sendiri itu kepanjangan dari development dan operasional, digabung jadi satu. Makanya kalian nggak perlu monoton, wah persaingan jadi developer keras nih, banyak nih gitu. Harus bisa semua bahasa, ya coba beralih ke DevOps gitu. Oke, itu untuk software engineering atau RPL. Lanjut. Nah, sekolah kejuruan selanjutnya itu adalah computer engineering atau sering disebut dengan TKJ gitu, teknik komputer dan jaringan gitu. Nah, kalian juga bisa lah mengembangkan karir menjadi sebagai DevOps ya. Contohnya saya pribadi berawal dari computer engineering atau teknik komputer jaringan, di mana umumnya ketika kalian berada di teknik komputer engineering, kalian akan mempelajari tentang server, kalian akan mempelajari tentang network, kalian akan mempelajari tentang packet atau ibaratnya aplikasi-aplikasi yang sudah jadi dan bagaimana cara menjalankannya. Di server ini, kenapa ini jadi salah satu base awal si DevOps? Karena DevOps itu akan berkaitan erat dengan data center, akan berkaitan erat dengan environment atau ruang lingkup dari si aplikasi. Mungkin kalian tahu istilahnya ada server yang emang skalanya besar, ada server yang skalanya kecil, itu akan dipelajari di TKJ atau di computer engineering. Lalu network. Nah, network yang dimaksud ini bukan tentang yang namanya Cisco. Nah, di DevOps ini yang namanya network itu bukan network yang berkaitan dengan konfigurasi, tapi network yang berkaitan dengan logik komunikasinya. Jadi nanti kita bagaimana di DevOps itu bagaimana cara kita melogikan gitu si aplikasi ini agar bisa dikomunikasikan dengan aplikasi lain kayak gitu. Bagaimana output akhirnya seperti itu. Nah, selain dari aplikasi, DevOps juga berkaitan dengan network terhadap sesama atau divisi lain. Karena gini, ini cerita sedikit. Pernah kejadian ketika pertama kali menjadi seorang DevOps, belum begitu memahami apa itu DevOps gitu ya. Saya pikir DevOps itu skopnya ya udah hanya sebatas mengkonfigurasi mungkin ya, atau ya sebatas mengkonfigurasi atau mengkonsultasi, menyarankan. Tapi ternyata ketika dipahami, didalami, atau kita belajar lebih jauh tentang DevOps ini berkaitan dengan network antara setiap divisi di sebuah organisasi ataupun di sebuah perusahaan. Kita yang memegang di situ. Kenapa? Karena kita akan berkomunikasi antara seorang developer yang bekerja sebagai software engineer atau yang bekerja sebagai pembuat code gitu atau pembuat source code, dan seorang operasional yang akan memaintain infrastruktur seperti itu. Kita akan merangkai komunikasi di situ. Lalu yang terakhir adalah jurusan TKJ, kalian akan bersangkutan dengan ini. Mungkin kalian belajar tentang server misalkan Debian atau Ubuntu atau CentOS atau Kali Linux mungkin sebagai hacker gitu ya. Kalian pasti akan berkaitan dengan tools, packet, ataupun yang lainnya. Seperti itu. Jadi untuk RPL dan TKJ ini sangat relatable untuk melanjutkan karir ketika lulus sekolah menjadi seorang DevOps gitu. Oke, lanjut. Nah, bagaimana bisa dilanjut slide-nya? Kita ada di posisi untuk SMA gitu. Gimana kalau misalkan kita sekarang ada di SMA, kita ada di jurusan IPA atau IPS gitu. Kalian bisa mengakali untuk mempelajari menjadi seorang DevOps itu kita dengan cara mengikuti ibaratnya webinar seperti gini, atau misalkan training ya. Contohnya mungkin ada di Adi Nusa sebagai DevOps gitu, itu ada, ataupun kalian bisa cari dari referensi lain. Karena itu jadi salah satu sumber utama yang bisa kalian dapatkan gitu. Mungkin kalian yang masuk SMA mungkin ya, ini nggak tahu ya, mungkin masuk SMA karena ikut teman atau gimana dan bingung gitu kan, bingung ingin melanjutkannya seperti apa, ya kalian bisa mengikuti training yang ada gitu. Nah, dari training ini kalian akan belajar secara lebih jauh gitu tentang DevOps itu seperti apa gitu. Cuman umumnya di Indonesia itu kalau misalkan yang saya lihat gitu ya, saya kan pengamat juga, jadi sedikit-sedikit pengamat di training yang sudah ada. Rata-rata mereka hanya mengajarkan apa yang digunakan oleh si DevOps ini, tools apa. Kalian tahu bagaimana cara menggunakan tools, kalian tahu bagaimana cara mengkonfigurasinya. Tapi kalian tidak tahu seperti apa DevOps itu aslinya, seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke DevOps. Tadi kita udah ngejelasin sedikit dari sekolahnya, basic apa aja yang bisa diambil dari sekolah untuk melanjutkan karir seorang DevOps. Nah, sekarang kita bahas tentang si DevOps itu sendiri. DevOps adalah gabungan dari dua kata, yaitu development dan operasional.
di mana kita memecah sebuah boundaries antara developer dan operasional. Kalau misalkan kalian tahu di sekolah kan ada jurusan RPL dan ada juga jurusan TKJ. Nah, nanti di dunia pekerjaan antara RPL dan TKJ itu digabungkan jadi satu dengan orang tengah yang disebut dengan DevOps ini. Jadi DevOps ini adalah orang ketiga antara developer dan operasional. Kayak gitu. Nah, akan bahas basic dasar banget tentang si DevOps. Sudah di next? Oke. DevOps itu adalah sebuah culture. Mungkin banyak yang ngira DevOps itu kayak mirip dengan software engineer atau mirip dengan seorang sistem engineer atau misalnya bidang pekerjaan di dunia IT lain gitu. Tapi DevOps ini berbeda. DevOps ini sangat-sangat unik. DevOps ini bukan bidang apa yang kita lakukan, tapi DevOps ini adalah sebuah culture atau kebiasaan atau adaptasi yang diterapkan di sebuah perusahaan atau yang diterapkan di sebuah organisasi. Yang tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghilangkan batasan antara seorang developer dan juga seorang operasional. Jadi DevOps itu bukan hanya kalian bisa konfigurasi apa, kalian bisa bikin aplikasi apa, kalian bisa tahu aplikasi ini apa, enggak. Tapi DevOps itu adalah culture. Bagaimana cara kalian berkomunikasi, bagaimana cara kalian berperilaku, bagaimana cara kalian mengontrol semuanya yang ada di dalam organisasi itu, baik dari per orang ataupun aplikasi tersebut. Berfokuslah pada organisasi. Karena organisasi itu yang akan mengembangkan aplikasinya. Lalu yang kedua, selain culture, DevOps itu adalah sebuah automation. Kenapa DevOps adalah sebuah automation? Karena kalian akan mengautomatisasi banyak hal, mau itu per orang, mau itu aplikasi, ataupun service yang akan kalian buat. Contohnya seperti apa? Yang awalnya, misalkan seperti ini, kalau misalkan kita analogikan, antara A ke C itu harus melalui B, gitu. Tapi bisa nggak kita membuat komunikasi antara A, B, dan C itu secara lurus gitu, atau bisa berjalan secara lancar. Nah, DevOps itu akan menghandle hal tersebut. Semuanya akan dijalankan secara otomasi. Mau itu pengiriman report, laporan, hasil bukti, hasil dari aplikasi, dan beberapa hal lainnya itu akan dibuat secara otomasi. Bukan hanya berkaitan dengan aplikasi aja, tapi orangnya juga. Misalkan untuk meeting, DevOps itu akan sering memimpin meeting. Kenapa? Karena DevOps tahu alur si aplikasi itu kan seperti apa, dan dia perlu koordinasi dengan developer dan juga si operasional. Makanya akan diotomatisasi di situ. Makanya kalau misalkan kalian misalkan sekarang ada yang udah tahu tentang DevOps, kalian mungkin akan lebih kenalnya automation tool dan enggak. Kita nggak cuma hanya automasi aplikasi, tapi automasi juga orangnya, gitu. Measurement. Jadi measurement itu semacam ukuran, tolak ukur. Apa yang diukur? Yang diukur ada dua, yaitu adalah percepatan aplikasi, yang kedua kestabilisasi komunikasi dalam sebuah organisasi. Jadi bagaimana seberapa cepat si aplikasi itu dibuat dan dirilis, sekaligus seberapa baik komunikasi antara seorang developer dan juga seorang operasional yang ada di dalam satu organisasi besar itu. Jadi pengukurannya di situ kita akan ukur. Yang awalnya kita membuat aplikasi tanpa DevOps itu memakan waktu berbulan-bulan. Setelah menggunakan DevOps itu bisa memakan waktu cuman hanya hitungan hari mungkin atau hitungan minggu gitu. Jadi akan lebih cepat rilis. Lalu selain itu, yang awalnya tanpa DevOps, komunikasi dalam satu organisasi itu statik, tidak dinamis, tidak bergerak ke sana sini. Developer hanya berbincang dengan developer, tidak berbincang dengan tim operasional. Akhirnya kurangnya setting dan lain-lain. Nah dari situ kita akan memastikan atau kita akan menolak ukurkan ketika DevOps ini diimplementasi yang terjadi terhadap organisasi tersebut, kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah sharing. Sharing ini jadi hal yang terpenting. Ketika kita sudah tahu kultur yang baik yang diterapkan di dalam sebuah perusahaan atau organisasi, kita sudah bisa mengautomatisasikan sebuah aplikasi itu dibuat, komunikasi yang dilakukan. Kita bisa mengukur bagaimana si aplikasi itu melakukan percepatan, organisasi itu berkomunikasi secara baik dan secara instan, baru akan kita capai yang namanya sharing. Di mana umumnya ketika sebuah perusahaan atau sebuah organisasi mengadaptasi seorang DevOps consultant atau DevOps engineer, pasti di situ akan terjadi sharing knowledge besar-besaran. Kenapa? Karena semuanya harus tahu, harus aware tentang produk tersebut dan harus peduli dengan keadaan organisasinya. Makanya jangan heran ketika ada perusahaan yang sudah mengadaptasi sebuah DevOps,
maka banyak developer, ibaratnya divisi lain yang mengerti divisi lain juga. Oke, kita ambil contoh, salah satu unicorn terbesar di Indonesia, dia lagi tapi DevSecOps, Development Security dan Operational, secara culture, bukan secara tools, tapi secara culture. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika ada suatu problem di satu company tersebut, atau terhadap aplikasinya, itu yang perlu nanganin, nggak harus spesialis di aplikasi tersebut, atau di divisi tersebut, atau nggak harus developer mulu, yang nanganin bisa semuanya. Kenapa? Karena mereka semua sering mengadakan sharing. Mereka semua tahu kondisi aplikasi secara detail. Makanya dari sharing ini jadi salah satu manfaat terbesar ketika seseorang sudah bisa meng-hire seorang DevOps consultant, DevOps engineer, gitu, ataupun DevOps support, gitu. Jadi DevOps itu bukan hanya tools atau aplikasi-aplikasi, enggak. Ini adalah real DevOps. Tapi kita akan lebih sering mengadaptasi sesuatu yang berkaitan dengan sebuah culture gitu, atau kebiasaan atau adaptasi. Seperti itu. Lanjut. Oke. Nah, ini yang tadi yang sudah dijelaskan. Lanjut lagi. Nah, tadi kita udah tahu kan, jadi DevOps itu adalah kumpulan dari beberapa hal gitu, yaitu culture, automation, measurement, dan juga sharing. Di mana DevOps itu adalah sebuah adaptasi atau kebiasaan dari sebuah organisasi atau aplikasi yang dipercepat atau yang dilakukan semuanya secara terorganisir dan mengurangi human error menggunakan sebuah automation. Dan kita memastikan bagaimana tolak ukur lakukan sharing terhadap organisasi tersebut sebagai DevOps, kayak gitu. Nah, sekarang kita akan ngebahas responsibility. Jadi DevOps itu bertanggung jawab terhadap apa, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian ingin berkarir di dunia DevOps, kalian harus tahu ibaratnya secara garis besar ya, yaitu lambang DevOps lah. Kenapa? Karena DevOps itu secara simple ya, dia itu tidak ada batasnya, tidak ada matinya, tidak ada akhirnya. Improve akan terus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dan perkembangan orang. Jadi perkembangan setiap divisi atau organisasi perusahaan itu akan terus diikuti. Makanya DevOps ini bisa dibilang nggak ada matinya gitu. Sekarang developer mulai terkikis. Mungkin kalian baru baca berita gitu, banyak startup Indonesia yang mengurangi DevOps engineer-nya. Karena kenapa? Mereka sangat butuh. Atau DevOps consultant-nya mereka sangat butuh. Karena mereka nggak ada matinya gitu. Sekarang banyak yang namanya Copilot. Jadi kita kalau mau ngoding itu nggak perlu mikirin algoritma gitu. Kita tinggal masukin subjek kita mau seperti apa, goals aplikasi kita akan seperti apa. Maka secara otomatis Copilot itu akan mengoding sendiri. Bayangin, posisi developer itu akan terkikis. Tapi nggak ada atau misalkan infrastruktur gitu. Infrastruktur zaman sekarang makin bisa di automation, atau kita bisa ngebuat sebuah scripting yang tinggal kita jalankan sekali klik secara otomatis infrastruktur itu jadi. Nggak perlu di-provisioning oleh orang banyak atau satu orang bahkan, atau satu tim gitu. Bisa hanya satu orang gitu. Itu infrastruktur. Tapi bagaimana dengan DevOps untuk kedepannya? DevOps itu nggak bisa akan susah gitu untuk dilenyapkan gitu. Karena kita itu bukan cuma ngurusin aplikasi, tapi tadi kita ngurusin orang gitu. Kita ngurusin orangnya, kita ngurusin culture-nya. Nah, responsibility-nya itu sebagai apa dan seperti apa? Responsibility di dalam DevOps itu kebagi dua. Ada yang namanya continuous integrasi atau CI, ada yang namanya continuous development atau delivery yang disebut dengan CD. Jadi secara lain adalah CI/CD. Responsibility ini yang akan kita ambil sebagai seorang DevOps nantinya. Cuman ini untuk spesifik sebagai DevOps engineer ataupun DevOps consultant ataupun DevOps support ya ini bisa lah, cuman nggak begitu mendalami gitu. Nah, di DevOps responsibility-nya itu pertama yaitu dari sebuah planning. Ini bukan ngebahas aplikasinya tapi planning. Planning dari developer itu nanti akan ditampung oleh seorang developer atau oleh seorang DevOps gitu. Jadi akan ditampung. Kira-kira developer tuh akan ngebuat apa, atau dari customer itu ingin seperti apa, atau feedback dari operasional tuh akan bagaimana penggunaan teknologi ke depannya. Jadi sudah di-plan dan itu dilaporkan ke DevOps. Karena dia jadi jalan tengahnya yang akan menentukan seperti apa si aplikasi ini akan dibawa. Lalu yang kedua adalah code. DevOps ini akan melihat
bagaimana kinerja dari si developer tersebut. Jadi dia akan mengetahui seperti apa proses code ini. Dia menggunakan bahasa apa, dia menggunakan standar apa, atau dia di developnya dengan metode seperti apa gitu. Karena kan dalam development itu banyak sekali kan metode yang diterapkan. Misalkan untuk aplikasi code itu bisa di code, ibaratnya kita seseorang developer service misalkan seperti itu bisa juga gitu. Dan nanti DevOps itu akan mengawasi hal tersebut supaya bisa mengetahui seperti apa alur automation yang akan diterapkan, menghandle semuanya yang berkaitan dengan aplikasi. Di sini developer pun diri proses script tersebut adalah seorang DevOps gitu. Nah, dari DevOps ini dia akan melakukan build, jadi akan menjalankan code tersebut gitu secara aplikasi. Lalu bagaimana dengan secara organisasinya? Secara organisasi, DevOps itu akan membuild komunikasi antara DevOps itu sendiri dan juga developernya. Jadi akan dibangun komunikasi yang lebih baik supaya mengetahui bagaimana sih proses dari si aplikasi tersebut. Seperti itu. Karena secara real life ya nanti ketika kita bekerja sebagai DevOps, dalam proses build ini kita akan banyak nanya ke developer. Di situ kita nge-build aplikasi sekaligus nge-build komunikasi antara DevOps dan juga seorang developer. Kayak gitu. Lalu sekaligus testing. Setelah build, kita akan melakukan testing. Testing ini tujuannya untuk mendapatkan goals apa yang ingin diraih oleh si developer dan goals apa yang ingin dicapai oleh si aplikasi tersebut. Sekaligus, kita akan mengirimkan report tersebut ke developer dan akan disampaikan juga ke tim operasional nanti atau ke divisi lain. Kayak gitu. Setelah responsibility test kita lakukan, kita bisa melakukan rilis. Di tahap rilis ini, banyak sekali divisi yang berkaitan. Misalkan dari internal, eksternal, teknik, non-teknik, itu akan bersangkutan. Nah, DevOps ini jadi penengah. Dia akan menjembatani, baik itu teknis dan non-teknis, untuk melakukan komunikasi dalam proses rilis ini. Seperti itu. Ini ada satu contoh kasus, terjadi di salah satu unicorn besar juga gitu. Ketika seorang developer sudah melakukan testing aplikasi gitu yang dihandle oleh DevOps, seorang DevOps consultant itu tidak bisa menghandle dengan baik gitu komunikasi. Akhirnya ketika proses rilis itu tertunda. Yang harusnya aplikasi itu dirilis misalkan 1 minggu sebelumnya, tapi dirilis 1 minggu setelahnya. Itu yang menjadi tanggung jawab terbesar gitu DevOps ini ketika proses rilis. Karena itu jadi tanggung jawab besar. Kita perlu berkomunikasi dengan banyak divisi. Kalau developer perlu berkomunikasi dengan divisi teknis dan non teknis, pekerjaannya akan tertunda. Kalau divisi non teknis harus komunikasi dengan divisi yang non teknis gitu atau dengan yang teknis, itu akan tertunda juga karena mereka sudah banyak job desk-nya. Sedangkan DevOps ini ya tugasnya seperti itu. Dia harus menjembatani antara teknis dan non teknis untuk berkomunikasi, khususnya di proses rilis ini. Jadi semuanya tahu, semuanya aware, dan semuanya dapat informasi. Unicorn sering terjadi kesalahan di proses rilis karena komunikasi mereka nggak begitu bagus gitu. Ketika rilis lah, ibaratnya ketika mereka meng-hire seorang DevOps consultant, ya ini bisa ya udahlah cerita real ya, ini saya sendiri, misalkan saya sendiri diturunkan sebagai DevOps consultant di situ, secara otomatis aplikasi mereka cepat rilis. Salah satu government pernah mengalami perilisan, jadi dia selalu lama dalam proses rilis, ada bentrok antara divisi teknis dan non teknis, bahkan antara teknis ke teknis pun selalu ada permasalahan gitu. Ketika saya hadir di situ sebagai DevOps consultant, di situ saya mencoba membangun komunikasi antara developer dan operasionalnya. Akhirnya setelah saya tinggalkan dalam jangka 6 bulan atau 8 bulan, itu sudah rilis 250 service. Karena yang dibangun adalah kulturnya, komunikasinya ketika proses rilis ini. Jadi percepatan rilisnya sangat-sangat cepat. Mungkin kalau misalkan kalian ingin tahu kliennya siapa di government, itu ada yang namanya asuransi Jasindo. Itu salah satu klien saya juga.
Kalau nanti mungkin kalau misalkan ya nanti mungkin kalian ada orang tuanya kerja di asuransi Jasindo khususnya di pusat di Jakarta di divisi IT, mungkin kalian akan kenal dengan beberapa nama petinggi besar divisi IT-nya, bahkan direktur IT-nya pun saya kenal kayak gitu. Nah, setelah dirilis kita sudah megang responsibility sebagai DevOps untuk merilis aplikasi tersebut. Kita perlu memastikan proses deployment-nya seperti apa, apakah dijalankan secara manual ataupun dijalankan. Lalu setelah deployment itu dilaksanakan, kita perlu memantau juga dari segi operasionalnya, bagaimana cara melakukan maintenance-nya. Si DevOps ini perlu dan mengkomunikasikan hasil dikasih kemana. Itu DevOps juga yang menghandle gitu. Sekaligus dengan monitoring. Nah, monitoring ini tujuannya untuk mengambil feedback, mau itu dari klien, dari eksternal maupun dari internal, yang akan dilanjutkan ke posisi plan sebagai perencanaan untuk pembuatan aplikasi lain ataupun organisasi. Jadi akan terus seperti itu, mulai dari plan, code, build, test, release, deploy, operate, dan monitor. DevOps akan terus bekerja di situ. Seperti itu. Itu responsibility yang besar. Makanya tadi Ari sempat bilang di awal, salah satu high salary menurut riset yang ada di dunia, itu DevOps itu jadi salah satu high salary tertinggi gitu. Ya itu fakta. Kalau kalian tahu di Amerika, seorang DevOps engineer, ini DevOps support lah, kita berbicara seorang DevOps support. DevOps support itu di Amerika gajinya per tahun sekitar 600 sampai 800 juta rupiah per tahun sebagai DevOps support. Untuk DevOps engineer itu sekitar 800 sampai 1 M, dan untuk DevOps senior, DevOps consultant atau yang udah levelnya profesional itu udah di angka 1 sampai 4 M. Itu udah menggila. Itu di Amerika. Kalau di Indonesia ya you know lah Indonesia seperti apa. Ya tapi Indonesia pun lumayan tinggi lah untuk standar strata Indonesia gitu, itu tinggi. Ya bisa lah dikasih bocoran sedikit, kalau misalkan kalian nanti jadi DevOps, ya minimal untuk fresh grade-nya aja itu udah lebih dari UMR gitu. Umumnya, but I don't know, nggak tahu lah saya juga gimana nanti penerapannya gitu. Di setiap company kan beda-beda cara menggaji seorang karyawan atau seorang pekerja gitu. Tapi DevOps itu salah satu jadi karir yang menjanjikan lah, seperti itu. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini adalah tools. Nah, sekarang kita akan ngebahas tools. Gitu. Tadi kan udah ngebahas banyak banget tentang organisasi, perusahaan, orang-orang gitu. Sekarang tuh, nah tools yang digunakan di DevOps ini sebenarnya ada banyak banget. Bahkan kalau dikumpulin bisa mencapai ratusan gitu. Tapi yang umum digunakan dalam dunia industri itu ada contohnya untuk proses planning. Itu yang akan ngeplan itu ada bisa kita menggunakan Jenkins, CI/CD atau GitLab CI ataupun Circle CI. Ini tools kalian bisa cari nanti kalau misalnya kalian ingin berkarir di DevOps, kalian bisa cari ini toolsnya untuk proses plan ini. Nanti kalian pahamnya ada apa aja. Lalu untuk code itu umumnya kita menggunakan Git. Jadi tools yang digunakan adalah Git dan untuk penyimpanannya itu bisa banyak banget. Lalu untuk proses build itu bisa kita menggunakan Maven, Gradle, NPM. Nah biasanya tools ini sangat aware lah dengan anak RPL gitu. Lalu ada untuk melakukan testing itu bisa menggunakan Selenium dan JMeter. Kalau Selenium ini umum di anak RPL yang emang belajar improve-nya lebih, dan untuk JMeter ini nanti kalian akan lebih jauh pelajari di ketika kalian sudah terjun real langsung di company gitu sebagai seorang DevOps. Lalu untuk proses deployment ada menggunakan Argo CD, Terraform, Ansible, dan lain ini banyak banget gitu. Lalu atau operasinya itu bisa menggunakan Kubernetes, OpenShift, ataupun di environment cloud. Lalu monitoringnya bisa menggunakan ELK, Dynatrace, Grafana, dan Prometheus. Itu tergantung ke standarisasi dari company kalian masing-masing nanti yang ingin berkarir. Nah, kita udah ngebahas bagaimana tentang di sekolah, kita udah ngebahas bagaimana si DevOps-nya secara basic banget. Ini basic banget. Dan sekarang kita akan ngebahas tentang karirnya. Bisa di next. Kalau kalian ingin berkarir menjadi seorang DevOps, jangan dulu punya ekspektasi kalian akan langsung, wah pasti nih langsung high salary, pasti nih langsung tinggi gitu, atau kalian langsung apalah sesuatu yang baik gitu. Jangan. Yang kalian pikirkan adalah bukan kalian berpikiran dapat penghasilan besar atau kalian akan masuk di sebuah korporasi yang baik, yang besar gitu. Tapi yang harus kalian pikirkan adalah
apa yang harus saya pelajari selanjutnya? Apakah dari segi komunikasi, apakah dari segi penerapan diri sendiri, yaitu culture kita, ataupun dari segi tools mungkin, ataupun dari segi pengetahuan. Yang difokuskan adalah itu. Karena untuk salary dan apapun itu mengikuti standarisasi kalian. Udah di next belum? Oke. Kalau misalkan jadi urutan untuk si seorang DevOps itu pertama ada yang namanya DevOps support gitu. Jadi di DevOps support itu kalian hanya akan mensupport seorang ini di next lagi aja di karirnya sampai ke sisi support engineer dan konsultan. Jadi DevOps itu nanti mencakup tiga apa ya, bisa dibilang 3 level lah. Ada support, ada engineer, dan juga ada konsultan. Untuk di DevOps support itu biasanya menghandle beberapa hal. Misalkan membantu untuk pembuatan otomasi, atau membantu untuk penerapan, ataupun membantu untuk implementasi yang terjadi, mau itu dari aplikasi ataupun dari organisasi tersebut, seperti itu. Nah, lalu untuk engineer, biasanya engineer itu yang akan melaksanakan hal seperti apa yang harus dilakukan gitu untuk diterapkan di situ. Jadi akan lebih banyak improve gitu. Nah, si support ini akan mensupport si engineer ini kayak gitu. Lalu untuk seorang DevOps consultant biasanya dia hanya akan mengarahkan atau hanya akan menyarankan beberapa hal yang harus dilakukan oleh si DevOps engineer dan juga DevOps support gitu. Nah, tingkatan tertinggi dari DevOps itu adalah DevOps profesional. Sebenarnya DevOps profesional itu adalah salah satu hal yang tertinggi di mana mereka bukan hanya lagi mengkonsultasi, mereka sudah memprediksi kira-kira untuk kedepannya akan seperti apa. Itu lebih gila lagi, dan itu yang ngebuat DevOps ini jadi punya high salary yang tinggi gitu, karena karirnya pun ada berjenjang lah dan jelas gitu akan jadi seperti apa, seperti itu. Nah, setelah kita menjadi seorang DevOps profesional, kita bisa menjadi Chief Technical Officer. Kenapa? Karena secara otomatis DevOps itu tahu bagaimana aplikasi dalam satu buah korporasi besar, karena dia yang ngawal aplikasi tersebut, mulai dari dibuat sampai jadi akhir. Makanya DevOps ini jenjang karirnya sangat-sangat menjanjikan, mulai dari support, engineer, konsultan, dan juga menjadi seorang CTO. Mungkin di sini ada satu slide yang nunjukin lowongan atau opportunity menjadi seorang DevOps. Di situ kalau misalkan kalian lihat, di situ ada beberapa requirement gitu. Requirement-nya adalah experience at least dalam satu buah programming language, semua itu Java, Python, ataupun Golang. Nah, ini kan tadi sudah dibahas di awal kan, ini adalah basic awal untuk seorang DevOps yang ada di jurusan RPL. Minimal, at least lah satu. Experience-nya pun ini tidak dijelaskan, apakah atau beginner, ataupun entry level gitu, ini nggak dijelaskan. Tapi umumnya DevOps itu yang diambil bukan seberapa lama kalian ngoding, tapi seberapa paham kalian terhadap program atau bahasa tersebut, yang nanti akan digunakan sehari-hari lah oleh si DevOps ini. Dan ini ketika kalian akan belajar, pasti akan sering gitu. Lalu experience dengan Unix atau Linux system, khususnya bash scripting. Nah, ini basic dari seorang anak jurusan TKJ gitu. Lalu experience di salah satu orchestration tool, misalkan Ansible, Terraform, Puppet, AWS, dan lain-lain. Nah, ini kan hanya at least salah satu gitu. Lalu ada beberapa familiar, rata-rata familiar. Nggak kecuali yang emang sifatnya kayak deep tadi ya, deep understanding, itu paling ada 1 atau 2 kayak gitu. Makanya umumnya untuk si DevOps ini jarang gitu dituliskan berapa lama experience kalau untuk awal-awal ya, kalau untuk awal berkarir di DevOps gitu. Karena emang DevOps ini nggak bisa diukur untuk experience pertamanya itu di mana, kayak gitu. Makanya nggak ada experience di software engineer, nggak ada experience di infrastruktur engineer atau sistem engineer, itu nggak ada. Mereka cuman hanya mencoba tools apa, nah tools itu yang akan ditanyakan dan bagaimana sistem komunikasi kalian. Kalau kalian lihat di situ ada sebuah requirement yang menunjukkan strong interpersonal and komunikasi skill in English. Contohnya di bahasa Inggris atau bahasa Indonesia lah. Nah, itu jadi salah satu hal yang penting gitu. Makanya di situ dituliskan strong banget kan, harus strong banget gitu komunikasinya. Karena ya emang DevOps itu akan menghandle komunikasi seperti itu. Nah, mungkin nggak ini dilamar untuk ibaratnya kita mengirim lamaran, misalnya kita baru fresh graduate yang baru lulus gitu,
kita baru lulus, terus mungkin nggak sih kita ngelamar jadi DevOps gitu? Ya mungkin, tapi kan rata-rata kan harus harus misalkan bachelor degree atau misalkan ya intinya udah kuliah lah. Ya enggak, saya pun pertama kali jadi seorang DevOps. DevOps itu ya enggak kuliah gitu, bahkan sampai detik ini masih belum kuliah gitu. Sekarang sudah jadi konsultan aja masih belum kuliah gitu. Walaupun ya pihak perusahaan sudah meminta saya untuk kuliah kan, karena emang ada ekspansi bisnis ke beberapa ke negara lah gitu, jadi diperlukan untuk kuliah kayak gitu. Makanya ini jadi salah satu hal yang lucu kan, DevOps itu nggak perlu kuliah, asalkan kalian mau ngulik, asalkan kalian mau berkomunikasi, kalian bisa mengatur dari diri kalian sendiri gitu, bagaimana habit kalian sehari-hari, bagaimana hal yang kalian lakukan sehari-hari dan kalian ukur itu semua, itu jadi salah satu faktor terpenting kalian menjadi DevOps sedini mungkin, seperti itu, khususnya di high school ini. Oke. Paling itu aja untuk pembahasan DevOps ini. Kayaknya sorry agak overtime, ya maaf ya. Iya nggak apa-apa kok Bang, soalnya pembahasannya keren-keren banget. Tapi itu pembahasan basic ini jadi salah satu pembahasan basic yang ada di DevOps ini. Jadi kalau misalkan kalian ingin atau tertarik itu di DevOps, ya silahkanlah kalian kontak Navtech Academy. Nanti Navtech Academy bisa nge-provide untuk training misalkan atau pembelajaran tentang DevOps. Ya bisa juga kalian bisa request gitu, ataupun nanti saya bisa jadi teachernya di sini untuk DevOps Academy yang ada di Navtech. Paling itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, ya silahkan ditanyakan nanti ketika ada sesi Q&A. Oke, amin. Itu aja. Terima kasih. Banget sih, iya. Makasih juga nih Bang. Waalaikumsalam. Keren banget deh pokoknya. Nah, jadi bagi teman-teman yang udah penasaran nih, apa sih DevOps itu? Tadi kan udah dijelasin dari awal kerjanya apa, terus jenjangnya karirnya kayak gimana, dan tentunya high salary-nya itu menggiurkan ya teman-teman, dan juga karena lagi demand-demandnya nih, lagi dibutuhkan banget. Nah itu bagi teman-teman yang penasaran lebih lanjut, itu langsung lempar aja pertanyaannya di kolom chat ya. Tapi kita nggak langsung ke masuk Q&A session karena tadi setelah pembahasan yang lumayan panjang dan technical banget ya, dan pasti teman-teman di sini ada yang merasa boring kan, gitu, bored gitu, bosen. Jadi buat sekarang kita lanjut, kita bakal ngadain quiz nih. Jadi biar seru-seruan juga dan asik ya, nggak terlalu berbobot banget gitu. Jadi kita main quiz dulu yuk di Quizizz. Jadi buat panitia silahkan di-share link Quizizz-nya. Yuk 1 menit lagi aku nungguin. Oke, udah 20 orang yang hadir. Yuk, yang lain juga nih. Ikutan lah. Mau cricket. Wah, mantap banget. Namanya cricket sis. Oke teman-teman, udah 23 nih, udah banyak nih, lumayan lah ya. Ayo yang masih belum join, kenapa nih? Terkendala koneksi kah atau mungkin lagi buat akun kali ya? Oke, nanti yang belum masuk bisa nyusul aja ke link quiznya. Well, sekarang kita mulai yuk. Kita mulai quiznya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's get started. Ya, let's go guys. Oke, ayo dimulai. Semangat semuanya.
Gimana, apakah masih ada yang main? (15/24) masih 15 lagi yang belum. Wah, ini udah banyak banget yang udah mau nanya-nanya nih. Jangan sabar kan. Oke. Cricket sis nggak ada progresnya. Mungkin yang 4 terbawah itu bisa di remove aja kali ya, soalnya sepertinya dari tadi nggak ada progres. Dan biar kita langsung masuk ya, kita end aja. Oke. Deng, siapakah pemenangnya? Ya. Oke, sambil menunggu hasilnya nih, bolehlah dilempar pertanyaannya teman-teman. Oke, mungkin yang ini udah ada pertanyaan nih 2 nih. Oke. 2. Mau langsung 3, lanjut? 3 ada 4. Mau langsung lanjut atau dibahas dulu nih, Bang? Pertanyaan pertama. Oke, langsung lanjut ya. Pertanyaan dulu aja kali ya. Pengumuman yang terakhir aja kali ya. Oke, pertanyaan pertama dari Ahmad Bayhaki. Soft skill apa saja yang perlu disiapkan untuk menjadi DevOps? Untuk menjadi DevOps, Mas. Oke, sebenarnya soft skill yang perlu disiapkan untuk menjadi DevOps itu buat komunikasi. Jadi gimana cara kalian berkomunikasi dengan orang lain gitu. Itu jadi salah satu soft skill yang utama. Lalu yang kedua adalah public speaking. Sometimes DevOps itu akan mempresentasikan report atau mempresentasikan hasil gitu dari percepatan atau perhitungan yang sudah dilakukan atau pengukuran dari perkembangan aplikasi ataupun organisasi. Itu perlu banget dipresentasikan. Lalu yang ketiga, biasanya kalian perlu soft skill dalam penulisan report, ibaratnya writing, mau itu ya khususnya mungkin nanti kalau misalnya kerja di perusahaan di bahasa, mungkin ya bahasa Inggris dan lain-lain. Tapi secara garis untuk soft skill-nya berkaitan dengan hal seperti itu, kayak gitu. Menjawab Bayhaki. Pertanyaannya aku bacain aja kali ya, Bang, biar nanti enak jawab. Dari Aldi Kan Sakti Alfayadi, dia bertanya, jika dalam tahap awal belajar tentang IT dan ingin berkecimpung di dunia DevOps, apa yang kira-kira perlu didalami gitu untuk ke dunia DevOps ini, dan tolong tips and triknya. Sebenarnya gini, kalau misalkan kita mau menjadi seorang DevOps gitu ya, kita ingin tahu sebenarnya seperti apa sih DevOps itu di awal atau basicnya gitu. Kita bisa mulai dari diri sendiri aja gitu. Maksudnya kayak gimana? Kita bisa mulai dengan cara membangun kultur dari kita sendiri. Kita itu sebelum kita menerapkan itu ke sebuah organisasi atau aplikasi, kita bangun dulu dari diri kita sendiri. Misalkan mulai dari kita bangun tidur jam berapa, kita ngerjain tugas berapa lama dan jam berapa, kita main berapa lama gitu. Contohnya ya seperti saya kadang dulu ketika zaman sekolah ataupun sekarang ya bangun tuh pagi gitu, selalu pagi gitu, lalu di sela istirahat selalu tidur, mungkin kadang jam 12 sampai jam 1 itu selalu tidur, dipakai untuk tidur. Lalu misalkan untuk main game hanya 5 menit atau bisa beberapa ya menit lah hitungannya. Atau khusus di hari Sabtu Minggu khusus waktu istirahat gitu dihabiskan dengan waktu yang lain. Nah, contohnya membangun kultur yang sering kita lakukan gitu. Nah, dari kultur yang kebiasaan itu nanti bisa diterapkan ke berbagai macam environment lain, organisasi ataupun aplikasi seperti itu. Nah, itu yang basicnya gitu sebelum kita berkecimpung di dunia DevOps. Lalu gimana tips and triknya? Sebenarnya hal yang terbaik itu adalah manajemen. Jadi kalian perlu memanajemen, kalian perlu mencatat kegiatan kalian ngapain aja dari pagi sampai sore. Itu jadi basic awal DevOps, karena nanti pun DevOps akan seperti itu. DevOps akan mencatat habit aplikasi dari awal sampai akhir itu seperti apa. Seperti itu. Ya itu yang jadi awalnya tips and triknya cuma hanya catat aja, udah catat aja gitu.
ataupun beberapa hal lainnya gitu. Karena itu kita perlu tahu seperti apa report dan lain-lain. Seperti itu. Itu untuk basicnya ya gitu. Yang awal banget lah untuk mulainya dari situ. Nah, kalau untuk mendalami bidangnya ya kalian bisa mulai dari salah satu tadi. Mau itu dari software, misalkan dari developernya dulu, ataupun dari si TKJ-nya dulu, atau operasional. Bisa juga. Itu bebas. Kalian tinggal perlu melakukan percepatan aja untuk mengikuti teknologi yang sekarang. Kayak gitu. Oke, lalu dari Amatul Sarin, Bang Iki saya ingin bertanya, menjadi DevOps kan sangat menekan di aspek komunikasi ya, gimana cara menstrukturkan isi pikiran dan apa yang ingin disampaikan. Kadang apa yang diomongin suka belibet gitu, takut gak efektif dan pesannya malah gak sampai. Kalau menitik beratkan itu semua terstruktur dan tidak terbelit-belit ataupun tidak berputar-putar dan sesuai sekaligus efektif, itu kalian harus tahu 3 unsur. Ini jadi ya mungkin kalau kalian pernah nonton kayak gitu. Yang pertama itu adalah masalahnya. Yang kedua itu adalah sumbernya, sumber masalah ini dari mana. Dan yang ketiga adalah solusinya. Kalau kalian menjadi seorang DevOps, kalian pasti akan menyampaikan sebuah masalah, sumbernya di mana dan solusinya akan seperti apa. Urutannya harus seperti itu. Seperti tadi saya menyampaikan mulai dari sekolah dulu itu kan sumber masalahnya. Kita nih anak sekolah, anak SMK. Bisa nggak sih kita berkarir di DevOps gitu kan. Lalu sumbernya itu adalah dari segi pembelajaran kita. Dari base awal kita belajar. Dan solusinya kita bisa melengkapi dengan mengikuti training dan lain-lain. Seperti itu. Jadi 3 poin itu yang jadi poin utama dalam berbicara gitu. Khususnya ya saya pribadi ya, saya selalu menekankan itu. Seperti itu. Dan kedua, kalau aspek algoritma thinking gitu, apa praktis yang bisa dibuat improve di bagian itu Bang. Sebenarnya ya kayak tadi setiap hari ngapain aja gitu. Nah itu pun pasti akan berbeda di hari. Apalagi kalau sudah bekerja, misalkan contoh saya bekerja di 2 korporasi, itu perlu algoritma sehari-hari yang baik gitu. Improve dari diri sendiri dulu. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bebas, silakan. Hai teman-teman di sini yang masih ada pertanyaan atau curiosity buat DevOps, langsung lempar aja pertanyaannya ya. Aku deh Bang, pengen nanya nih. Silahkan. Kan tadi banyak banget yang harus dipelajari DevOps gitu ya, untuk menjadi DevOps. Nah, itu Abang ada nggak sih rekomendasi resource buat belajar kita, apakah apapun bentuknya gitu, baik itu buku atau mungkin satu channel YouTube yang bisa kita pelajari secara mandiri. Tuh, itu sih Bang yang aku pengen tanya. Oke, kalau misalkan kalian mau tahu resource mempelajari DevOps kan tadi banyak banget ya tools-nya gitu. Sebenarnya kalau kalian mau belajar lebih detail gitu untuk DevOps aja gitu, kalian jangan fokus di tools-nya ya. Itu sebenarnya jangan fokus di tools-nya. Karena tools itu bisa dipelajari ibaratnya learning by doing. Ketika kalian masuk ke sebuah korporasi, di situ kalian akan mengenal tools baru, kalian akan mengenal beberapa hal baru gitu, penggunaan, mengadaptasikan DevOps itu dengan tools apa. Nah itu akan bisa beringi gitu dengan hal tersebut. Tapi kalau misalkan kalian mau belajar gitu awal banget nih sebenarnya kita biar tahu sebenarnya penerapan DevOps itu seperti apa. Ada di beberapa di luar negeri itu kalian bisa baca buku ini keren banget gitu dia. Ini seru banget dah. Bukunya kayak semacam sebuah simulat gitu, bukan simulat tapi kayak semacam sketsa di mana aplikasi itu diprosesnya. Ini namanya adalah The Ponic Project. Jadi di situ tentang IT, DevOps, dan bagaimana cara ngembangin sebuah bisnis, khususnya startup gitu. Ini keren banget buku, silakan baca di situ aja. Itu keren. Oke, lalu misconception apa yang sering terjadi di DevOps, terutama bagi saya contohnya yang masih awam dengan DevOps ini.
misconception apa? Nah, misconception itu kadang yang banyak nih ya, nggak tahu ini sering di tools gitu. Tools apa? Jadi DevOps itu automation. DevOps itu intinya rata-rata automation gitu. DevOps itu nggak cuma automation yang tadi saya bilang, ada yang namanya culture, ada yang namanya measurement, ada yang namanya sharing gitu. Automation itu adalah sebuah part pendukung dari keberhasilan sebuah culture. Kayak gitu, yang utama itu adalah culture-nya. Kadang orang ngejual ya ini kebanyakan orang ngejual DevOps itu sebuah automation yang dijalankan jadi lebih efisien segala macam. Enggak kok. Dan ini saya tekankan lagi, enggak semua di DevOps itu perlu automation. Jadi di DevOps itu automation adalah as a possible. Selagi possible untuk di automation ya silahkan. Kalau misalkan tidak possible ya nggak harus di automation. Itu aja. Itu miskonsep yang sering banget dialami sama orang-orang yang belajar DevOps. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ada lagi? Ayo teman-teman, masih adakah yang tertarik gitu, yang rasa ingin tahu, mumpung ada ahlinya nih, ada spesialisnya nih, keren banget kan. Aku pengen nanya sih Bang, lebih ke asal-usul gitu, kenapa sih DevOps itu ada gitu? Ya. Tadi kan Abang sedikit notice ya, karena untuk connecting antara developer dengan sysadmin. Nah, sebelumnya tuh, sebelum ada DevOps tuh kayak gimana sih Bang gitu? Pengen tahu aja Nah, asal-usulnya. ini cerita sedikit. DevOps itu kenapa awal bisa muncul gitu, kenapa bisa ada. Sebenarnya ini adalah salah satu keluh kesah. Kalau kalian baca di project itu ketahuan. Keluh kesah sebuah produk namanya A. Si produk A ini sudah selesai dibuat dasarnya oleh si developer. Ketika dia mau naik atau ketika dia mau disampaikan ke operasional, itu perlu melalui layer-layer yang banyak. Misalkan perlu melalui birokrasi, head-nya, leader-nya, atau struktur sebuah organisasi, itu kan pasti ada tingkatan dari yang terbawah sampai yang tertinggi. Nah, organisasi itu. Nah, dari situlah DevOps itu muncul. Jadi dia prinsipal mungkin, nah sekarang dihilangkan, ya udah langsung testing aja. Informasi lebih lanjut gitu dari si prinsipal. Jadi informasinya hanya ada di akhir. Karena kan nggak efisien, misalkan kita udah bikin produk A, terus kita perlu nyampein lagi ke prinsipal, dari prinsipal baru turun lagi ke manajer, dari manajer turun lagi ke lead, dari lead turun lagi ke kita, terus saja seperti itu alurnya. Makanya diringkas di DevOps ini jadi satu buah komunikasi atau sekaligus reasonable kenapa si DevOps ini ada. Silahkan. Ada diem. Hey guys, gimana kalau misalkan nggak ada, mungkin mau kita bahas aja kali ya soal-soal quizzes yang tadi. Gimana nih Bang? Kalau misalkan nggak ada ya silahkan. Oke, boleh ya. Oke, boleh. Dari tim panitia boleh di-share screen quizesnya yang tadi hasilnya. Mungkin nanti Bang Iki boleh sekalian ini ya, nimbrung gitu. Praktik dari DevOps sangat mementingkan automation dan monitoring. Benar kan Bang? Ya, itu jadi salah satu hal yang terpenting lah. Jadi salah satu pilarnya lah. The pilarnya keren. Oke, lanjut. Next. Oke, sepertinya agak delay dikit ya guys ya. Share screen-nya.
Soal kedua, biasanya developers menginginkan kode tetap stabil, sementara operations ingin mengimplementasi perubahan pada kode. Salah atau benar? Dan jawaban yang benar adalah ya salah, false ya teman-teman. Jadi bisa dijelasin Bang? Kan tadi itu DevOps panjangannya itu adalah developer dan operations ya. Nah itu kenapa sih namanya developer dan operations? Apakah karena dia tuh menjembatani antara developer dan operations? Dan biasanya ya tugas dari dua role itu apa aja sih gitu? Bisa dijelasin. Oh ini sebenarnya kebalik ya. Biasanya developer menginginkan kode tetap stabil, sementara operation ingin implementasi perubahan kode. Ini kebalik. Sebenarnya operation yang ingin kodenya tetap stabil, versinya nggak mau berubah karena dia akan capek lagi. Developer inginnya selalu mengimprove si aplikasi tersebut karena tuntutan dari pekerjaan. Makanya di sini salah gitu ya. Nah, secara role si developer itu akan ada tuntutan gitu dari prinsipal bisnisnya atau dari non ininya untuk memenuhi kebutuhan si customer itu. Nah, biasanya itu akan di-report melalui seorang DevOps gitu untuk melakukan improvisasi dari si aplikasinya. Contoh ada salah satu misalkan aplikasi Gojek gitu atau Gojek lah, aplikasi Gojek kan awalnya mulai dari UI-nya itu seperti apa dulu gitu kan sampai sekarang semudah itu atau seseamless itu. Nah itu kan ada improve si developer, tapi secara operasional itu ulang dan lain-lain gitu. Nah hadirnya si DevOps ini supaya memudahkan apa ya mengikuti versinya, operation ingin stabilisasi yang baik terhadap code yang akan nanti di improve gitu atau yang akan nanti dirubah gitu. Iya, oke. Keren. Oke. Jalan mudah ke developer, ngasih jalan mudah ke operation. Oke, baik, clear banget penjelasannya. Dan sekarang yang ketiga, terus mana aja di bawah ini yang merupakan visual board. Ini lebih ke technical banget sih, kayaknya Bang ya. Ada ini technical banget. Ini tools untuk manajemen sebenarnya. DevOps juga perlu tahu sedikit tentang tools manajemen ini karena kita akan mungkin kalau yang lebih terkenal itu namanya Jira. Jira ya. Oke, next teman. Oke, bisa lanjut guys. Apa yang dimaksud code? Ini kan dari beberapa alur DevOps itu ada banyak ya Bang. Yang lambangnya tuh seperti infinity itu. Nah, itu kan salah satunya ada code. Nah, di sini tulis jawaban yang benar. Code itu yang dimaksud adalah code development and review, source code management tools, and code merging. Tapi kalau misalkan kita lebih banyak mereview, kita memanajemen source code manajemennya, dan kita juga ngelakuin versioning atau merging di versi si code tersebut. Iya. Oke, keren. Oke, bisa next. Nah, di sini posisi DevOps bisa merupakan posisi di IT jobs yang terbilang baru. Apa yang mendasarinya? Nah, di sini ada dua jawaban yang benar tertulis, yaitu mengintegrasikan software development dan operation ke dalam infrastruktur yang otomatis. Dan jawaban kedua yaitu upaya dalam memecahkan masalah saling menyalahkan antara developer dan sysadmin. Nah, mungkin Abang bisa cerita nih. Sebelum developer itu developer dan sysadmin apakah sering berantem gitu ya Bang? Soalnya ya sebenarnya berantemnya bukan berantem gimana ya, tapi ada sering terjadi yang namanya miskomunikasi gitu antara developer dan si sysadmin gitu atau tim operasional. Itu yang mendasari awalnya gitu. Nah, dari situlah
kan itu bukan si developer langsung gitu, bisa aja di lead-nya atau di level manajernya. Dan kadang ada di posisi instruksi dari si operasional A gitu. Dan untuk automation ya itu stereotype mis apa ya? Metode yang diterapkan aja gitu. Ya. Menarik banget ya. Ya, jadi DevOps ini menjembatani antara banyak role yang di satu perusahaan IT. Oke. Ini pertanyaannya itu mana yang bukan termasuk pengetahuan dan skill yang wajib dimiliki oleh DevOps engineer? Sepertinya nggak ada jawaban yang salah ya harusnya di sini. Maksudnya harusnya semua jawabannya itu termasuk dan pengetahuan dan skill, karena yang tadi abang notice algoritma dan data struktur itu penting ya bang. Jadi ini kesalahan soalnya, sorry ya guys. Iya. Jawaban yang benar salah itu adalah network administration. Karena kita sama sekali nggak bermain di network administration, kita nggak konfigurasi. Itu yang salah. Malah algoritma dan data structure itu adalah salah satu hal yang penting gitu, karena menerima report atau hasil monitoring gitu. Ya. Sip. Oke, the next question is DevOps muncul didorong oleh kebutuhan infrastruktur untuk mengembangkan software. Ya, sorry bang, agak delay ini suaranya. Ya, di sini ada metodologi agile ya bang, yang diterapkan oleh DevOps biasanya. Nah itu boleh dijelaskan deh, agile itu seperti apa gitu? Nah, ini itu kita bisa ngebuat aplikasi secara bisa dibilang satu persatu ya, dari misalkan A, B, C, D, E, F, G gitu, buat juga itu nggak bisa. Nah, agile itu ngebuat sebuah metodologi. Makanya lambangnya DevOps itu infinity. Jadi kita bisa sambil ngebuat, bisa sambil ngoperasi, bisa sambil ngebuat, bisa sambil ngoperasi kayak gitu. Gitu ya. Menarik juga nih tentang agile. Oke, the next question. Praktik di mana developer secara teratur melakukan merge ke repository utama disebut, jawaban yang benar adalah continuous integration. Jadi si I atau continuous integration ini apa sih bang? Boleh dijelaskan gitu? Ya, continuous integration ini ibaratnya salah satu part lah atau responsibility dari si DevOps yang khususnya di sisi development gitu. Jadi nanti kita akan punya responsibility untuk merge atau menentukan dan memastikan kepada developer kira-kira dari source code ini atau dari source code management ini version mana aja yang akan diambil dan akan di-merge sebagai hasil layer dari si aplikasi tersebut. Kayak gitu. Keren. Kayak gitu. Oke, ya. Oke, next question bang. Mana dari poin berikut yang berhubungan erat dengan Agile Manifesto? Nah tadi kan sempat dinotis tuh Agile, metodologi Agile. Nah di sini ada 3 jawaban. Face to face communication adalah kunci. Ya boleh abang jelaskan lah satu-satu. Iya, ini benar. Terus report itu atau bisa dibilang ya detail yang dibangun gitu, itu yang lebih penting daripada sebuah dokumentasi. Nah dari situlah jadi makanya valuasi terpenting dari Agile itu ya itu face to face komunikasi, value lebih kepada individu dan Oke, enough. Udah the last question ini ya. Nggak kerasa udah
beres questionnya. Oke, baik teman-teman, kalau yang di sini masih ada yang mau nanya, boleh silakan dilempar. Kalau belum ada yang mau nanya gitu ya, nanti teman-teman bisa langsung chat aja ke kontak daripada Bang Iki-nya, yang nanti bakal di-share sama teman-teman kita nih, panitia di sini. Boleh di-share linknya. Ya nanti baik teman-teman yang ingin terjun ke dunia DevOps atau yang pengen lebih lanjut gitu, tentang kulturnya di dunia perusahaan itu kayak gimana. Nah itu boleh banget nge-kontak kita Neftik Academy ataupun ke Bang Iki-nya langsung secara personal gitu teman-teman. Oke, baik. Kalian bisa kunjungin LinkedIn. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu sebenarnya journey-nya kayak gimana sih, saya tuh ini di LinkedIn juga ada kok. Jadi bisa kontak langsung ke LinkedIn. Itu bisa. Wah. Kalau kalian mungkin sekarang ya umumnya sih anak-anak yang sekarang harusnya udah tahu ya LinkedIn itu apa, LinkedIn itu. Iya. Apalagi anak SMK ya. Anak SMK wajib punya LinkedIn. Yoi. Wajib bikin portofolio di situ. Betul banget. Yang kan langsung. Sama. Iya, benar banget Bang. Oke, bener, udah cukup nih. Gak ada yang mau nanya lagi. Kalau gitu kita bereskan aja PowerPoint-nya dan webinar kali ini. Spesial thank you banget nih buat Bang Iki udah sharing-sharing, knowledge-nya benar-benar useful banget. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi ya Bang ya. Adain webinar yang lebih deep lagi lah gitu, nggak cuma for high school student aja, tapi siap. Yes, itu ditungguin banget lah pokoknya. Dan juga teman-teman di sini Oke. Jangan lupa juga untuk memfollow sosial media NFT kita ya, tahu gitu secara lanjut lagi event-event apa aja yang bakal kita selenggarain, dan itu pokoknya stay tune aja terus di sosial media kita, oke? Dan juga terima kasih buat para partisipan di sini yang telah meluangkan waktunya juga menghadiri webinar kita. Semoga ilmu yang di-share oleh Abang ini bisa bermanfaat, dan yang bagi yang tertarik di dunia DevOps semakin semangat untuk menggali terus ilmu-ilmunya gitu. Oke. Di sini iya. Kalau gitu nggak berlama-lama lagi, saya Muhammad Aris Septanugroho. Oh iya, jangan lupa untuk ini ya, absensi dulu nih supaya bisa dapat sertifikat gitu. Untuk panitia bisa di-share link absensinya. Nah itu ya teman-teman, ada yang paling bawah link absennya, absensi Neftik Talk 3. Oke, segitu aja. Kalau gitu saya Muhammad Arisa Panduroho izin undur diri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Yuk. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Aris foto dulu. Oh iya, bentar lupa guys. Kita belum foto bareng. Oh my god, I'm so sorry. Oke teman-teman, boleh open cam dulu nih. Yo, on cam semuanya. Kita dokumentasi dulu nih untuk mengakhiri sesi webinar kita. Keren. Iya, aku tunggu sampai 2 menit lagi deh. Gitu ya. Sambil di screenshot aja nggak apa-apa nih buat panitia. Kang Galuh. Oke, 1 menit lagi. Yuk semuanya on cam yuk. Udah Fakhri Abdullah dan Putri Ashila. Yuk on cam yuk. Arya Nizam, Farel, Sekarang Aziza, Arka juga. Ada Aldi Khan. Yuk semuanya boleh di on cam kameranya. Keren banget nih kalian.
Cool. Ini Oke, udah gimana panitia? Udah di screenshot? Ya, langsung kita ini ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, keren banget ya. Oke, terima kasih semuanya. See you ya. Bye. Ciao. Thank you semuanya.